Halo, perkenalkan nama saya Rizky Fitriani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5 dengan NIM 220503406 dengan mata kuliah Kurikulum Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan melakukan tugas praktek yaitu mengajar dari mata kuliah Kurikulum Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Jadi sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Ya, sebelumnya ada yang tidak hadir, ada yang absen pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau ruangan kita bersih, jadi silakan cek kanan kiri bawah kursi supaya membuang sampah. Ibu kasih waktu 1 menit untuk membuang sampah di luar. Dipersilakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, berarti ruangan kita bersih ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, Ibu akan memberikan pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan materi yaitu cerita teks inspiratif. Nah, jadi nanti kalian akan kita akan menelaah tentang struktur-struktur yang terdapat dalam teks cerita inspiratif. Namun sebelumnya, biar lebih semangat, biar lebih rileks, kita akan melakukan ice breaking atau kita akan melakukan games terlebih dahulu. Setuju? Oke, semuanya berdiri. Nah, jadi nanti gamenya seperti ini. Misalnya, kalian mengikuti instruksi dari ibu, mengikuti instruksi atau suara dari ibu, tetapi tidak melakukan gerakan yang sama dari ibu. Nah, nanti kita akan melakukan sama-sama. Jadi gamesnya itu seperti ini. Kalau misalnya ibu memegang rambut, kalian juga memegang rambut. Tapi kalian mengikuti suara atau instruksi dari ibu. Kalian tidak mengikuti gerakan ibu. Misalnya saya mulut, tapi saya memegang ini. Kalian cuma mengikuti instruksi dari ibu. Bisa dimulai, paham? Oke, kita mulai sekarang ya. Rambut, hidung, mata. Teman-teman bisa bantu ibu ya untuk melihat teman-temannya. Mungkin ada yang salah, ada yang konsentrasi ya. Kita mulai. Telinga. Oke, telinga. Telinga, bibir. Iya, itu salah. Ayo maju nak. Maju ya, maju. Yang lain boleh duduk. Silakan maju. Kamu namanya siapa? Nur Aini. Namanya Nur Aini. Bagus ya. Nur Aini. Ibu mau nanya. Tadi kan kita kan mau nanya. Coba sebutkan mata pembelajaran kita pada hari ini dengan materi apa? Materi menelaah struktur teks cerita inspiratif. Nah, jadi dalam struktur teks cerita inspiratif apa-apa saja yang kamu ketahui? Coba sebutkan. Orientasi, perumitan masalah, dan koda. Ada yang lain yang ditahu? Udah benar anak-anak? Udah berurut belum? Belum. Mari kita urutkan bersama. Sama yang pertama,
orientasi. Yang kedua, perumitan masalah. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, resolusi. Yang kelima, ada koda. Jadi ada 5 struktur yang terdapat dalam struktur cerita teks inspiratif. Nah, silakan duduk. Tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, jadi yang pertama tadi ada orientasi. Apa yang kalian ketahui tentang orientasi? Orientasi adalah pengantar cerita. Nah, jadi orientasi itu biasanya terletak di awal cerita atau pembukaan dari cerita tersebut. Yang kedua ada perumitan masalah. Nah, apa yang dimaksud dengan perumitan masalah? Yaitu kisah tokoh di mana tokoh ini menuju puncak cerita, menuju ke puncak cerita. Yang ketiga ada komplikasi. Nah, apa yang dimaksud dengan komplikasi? Komplikasi itu adalah munculnya suatu masalah atau munculnya suatu konflik antar tokoh. Yang keempat ada resolusi. Resolusi itu adalah salah satu pemecahan masalah atau memberikan jalan keluar bagaimana kita itu bisa menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Yang kelima ada koda. Apa yang dimaksud dengan koda? Silakan. Apa yang dimaksud dengan koda? Iya, koda itu adalah penutup atau kesimpulan. Jadi di sini ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. 5 menit, ibu kasih 5 menit untuk mencari kelompok masing-masing. Silakan. Udah berkelompok semua, udah dapat kelompok semua ya kan? Oke. Ibu punya 2 amplop. Di sini ibu punya 3 amplop. Ini masing-masing satu amplop terdapat 2 atau 3 cerita inspiratif. Nanti ibu akan menyuruh kalian untuk mencari struktur yang ada di dalam teks tersebut. Misalnya ada di sini ada kertas warna merah, ya kan? Kertas warna merah. Jadi kalian amati, kalian telaah alur apa saja, struktur apa yang terdapat dalam tulisan tersebut atau cerita tersebut. Nah, nanti kalau selesai kalian telaah, kalian kasih alasannya mengapa bisa mengatakan ini adalah orientasi. Misalnya, Bu, nanti ini kertas merah isinya tentang struktur orientasi. Kenapa bisa dikatakan orientasi? Karena kalian harus memberikan alasan, karena dia memisahkan latar belakang tokoh dan alur antar cerita atau awal cerita, di mana mereka memperkenalkan masing-masing pemeran tokoh dan nama tokoh, ya kan? Misalnya yang kedua lagi, Bu ini memberikan resolusi. Kenapa? Karena dia memberikan pendapat, karena dia memberikan jalan keluar, bagaimana jalan keluar mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ini ibu akan bagi ke kalian. Nanti silakan kalian membaca dan menelaah masing-masing. Ini 5 kelompok ya, ibu bagi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Jadi kita punya 5 kelompok. Nanti setelah menelaah, masing-masing kelompok itu perwakilan 1 orang. 1 orang perwakilan untuk maju ke depan, ketua kelompok untuk maju ke depan untuk memberikan hasil telaah dan
alasannya. Ini Ibu bagikan dulu ya. Oke, udah terbagi? Udah ya. Nah, ingat kelompoknya ya. Ingat kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5. Nanti kalian pilih aja siapa yang menjadi ketua kelompok. Nanti yang menjadi ketua kelompok itulah yang maju ke depan untuk perwakilan menyampaikan hasil pekerjaan dan alasannya. Bisa dimulai dari sekarang, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nah, untuk cara penilaiannya nanti kita gunakan seperti ini. Misalnya, ini kita kan ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok. 1 kelompok ini ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan 5. Nah, di sini ada kelompok, di sini ada poin. Ini cara memberikan nilai. Ya, 3, 4, 5. Oke. Nah, dari sini nanti siapa yang benar, nanti Ibu akan mengasih nilai atau mengasih poin. Misalnya dari kelompok 1 benar, Ibu akan mengasih poin bintang 1. Kalau misalkan dari kelompok 2 salah, berarti kosong. Kalau misalkan selanjutnya kelompok 3 benar, kita kasih bintang 1. Selanjutnya juga seperti itu. Silahkan dikerjakan anak-anakku, paham? Silahkan bekerja, selamat bekerja. Oke, sudah selesai. Silakan maju masing-masing perwakilan dari kelompok. Ketua kelompok silakan maju ke depan untuk memberikan hasil telah yang kalian telah. Dipersilakan. Oke, di sini ada yang menjawab. Oke, silakan dibuka dulu. Orientasi, koda, komplikasi, orientasi. Ini ada yang menjawab orientasi, ada yang menjawab koda, ada yang menjawab komplikasi. Jadi jawaban yang benar adalah orientasi ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah orientasi. Kenapa? Coba berikan alasannya. Karena terdapat pengenalan tokoh dan latar belakang tokoh. Betul, kelompok 1 dapat bintang 1. Ya. Kemudian, oke, sekarang kita sudah menelaah struktur teks cerita inspiratif berupa orientasi. Nah, sekarang kalian buka amplop yang kedua. Di situ ada kertas berwarna abu-abu, silahkan kalian buka, kalian baca, dan kalian telaah. Kalau yang sudah, silahkan maju lagi ke depan untuk memberikan hasil telaahnya. Dipersilakan. Ya, silahkan maju. Ini jawabannya dari kelompok komplikasi, koda. Oh, ada yang menjawab koda. Ya. Menjawab koda, komplikasi dari kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 silahkan berikan alasannya kenapa bisa mengatakan komplikasi. Sudah benar teman-teman, jawabannya adalah komplikasi? Ya, jawabannya adalah komplikasi. Kenapa dikatakan komplikasi? Karena di situ terdapat masalah, terdapat konflik. Nah, jadi jawaban yang benar adalah komplikasi. Untuk koda nggak apa-apa, terima kasih juga untuk jawabannya. Salah benar itu nggak apa-apa ya, yang penting kalian bisa paham, bisa mengerti dengan apa itu struktur teks cerita inspiratif. Silahkan duduk. Oke,
Oke, untuk pembelajaran kita sampai di sini, Ibu kira kalian sudah paham dengan materi struktur-struktur teks cerita inspiratif. Nah, jadi nanti Ibu untuk kedepannya, Ibu mau menyuruh kalian, memberikan tugas ke kalian, yaitu mencari struktur-struktur teks cerita inspiratif yang lebih luas dan yang lebih lebih lengkap, karena pembelajaran kita hari ini lumayan mepet dengan waktu. Jadi minggu depan kita presentasikan mana orientasi, komplikasi, dan lain rangkaian peristiwa dan lain sebagainya. Nanti Ibu kasih kertas 1 lembar di sini untuk kalian boleh mengerjakan dan menelaah dari struktur-struktur dan contoh-contohnya. Kalian juga menulis contoh di sini, contoh cerita inspiratif, dan kalian mencari di sini misalnya ini paragraf 1. Ini paragraf 1 menjelaskan tentang orientasi, di mana pengenalan tokoh dan awal dari cerita dan latar belakangnya. Baru yang kedua misalnya terdapat komplikasi. Nah, di sini kalian juga mencuri paragrafnya, kalian mencuri di situ ada komplikasi. Yang ketiga misalnya lagi resolusi. Nah, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah tersebut, ya kan? Oke, sampai di sini paham? Nanti Ibu kasih aja kertasnya satu-satu masing-masing ya. Ini enggak berkelompok, ini kerjanya kerja individu masing-masing. Paham dengan tugas yang diberikan Ibu? Oke. Tadi Ibu mau nanya lagi. Materi kita tentang apa? Ya, menelaah struktur teks cerita inspiratif yang terdapat 5 unsur yang kita bahas hari ini. Apa saja? Salah satu kamu, siapa namanya? Nur Aini. Orientasi, ya orientasi. Orientasi itu awal pengantar cerita, ya betul. Kemudian yang kedua si Rizka, apa? Orientasi yang kedua strukturnya, struktur teks cerita inspiratif yang kedua, yaitu perumitan masalah. Apa itu perumitan masalah tadi? Perumitan masalah itu kisah tokoh menuju ke puncak masalah, puncak cerita, luar cerita masalah. Berarti menuju ke puncak cerita. Oke, yang ketiga ada komplikasi, munculnya masalah atau permasalahan. Yang keempat ada apa? Resolusi. Apa itu resolusi? Pemberian solusi atau jalan keluar masalah. Yang kelima ada koda. Apa itu tadi koda? Kamu? Ya, koda itu adalah kesimpulan atau penutup dalam sebuah cerita. Sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita keluar, silakan ketua kelas memimpin kembali doa untuk kita pulang sama-sama. Oke. Jadi nanti materi jangan lupa ya dengan tugasnya, minggu depan kita bahas. Ya? Siap, terima kasih. Selamat siang.